Halo suster, Bapak Ibu Guru dan teman-teman sekalian, perkenalkan saya Jenis. Hai, aku Gracia. Dan aku Ivan. Dari SMP Tarakanita 2, kelas 8B, kelompok 4, akan mempresentasikan proyek ke-6 kami yang bertema kebiasaan baru dan dengan topik yang kreatif yang berkembang. Selamat menyaksikan! Sebelum kita mulai, kita harus tahu apa arti kreatif. Jadi kreatif adalah kreativitas meningkatkan semangat atau motivasi hidup, memunculkan suatu gagasan, konsep, dan ide baru, sehingga dapat menciptakan peluang yang baru. Kreativitas memungkinkan kita untuk melihat kehidupan dari sudut pandang yang berbeda, sehingga dapat membantu kita memecahkan masalah. Ciri-ciri kepribadian yang ada di dalam orang-orang kreatif: percaya diri, penuh energi positif, fokus, disiplin, pemimpin tapi realitas, antusias, cerdas, imajinatif dan fantasi, tekun, tekad dan kemauan yang keras, pemikirannya out of the box, objektif, dan kritis. Cara menjadi pribadi yang selalu berkembang lewat kreativitas yaitu selalu bertanya, mempunyai keingintahuan yang besar tentang hal-hal yang belum diketahui, suka melakukan pengamatan atau observasi terhadap orang atau tentang apapun, membangun hubungan yang baik terhadap siapapun, berani mengungkapkan pendapat, terbuka terhadap segala kritikan yang dipandang sebagai hal positif, memaksimalkan potensi diri untuk menghasilkan sesuatu yang lebih pada masa mendatang. Fenomena sosial yang terjadi di era kehidupan baru. Semenjak terjadinya pandemi COVID-19 yang melanda dunia, maka dampak kehidupan sosial manusia juga berubah. Pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mengatasi pandemi COVID-19, antara lain membatasi interaksi fisik secara langsung. Hal ini berdampak pada perubahan kehidupan masyarakat sehari-hari. Membaca fenomena sosial dewasa ini menjadi menarik, karena masyarakat ke depan harus beraktivitas kembali dengan cara berdamai dengan virus corona untuk menciptakan kenormalan baru dalam kehidupan. Dampak pandemi COVID-19 telah memaksa komunitas masyarakat harus mudah menyesuaikan diri terhadap berbagai bentuk perubahan sosial. Bukan tidak mungkin peradaban dan tatanan kemanusiaan akan mengalami pergeseran ke arah dan bentuk yang berbeda dari kondisi sebelumnya. Lebih lanjut, wajah dunia pasca pandemi bisa saja tidak akan pernah kembali pada situasi seperti awalnya. Perubahan yang paling signifikan dari kebiasaan lama dan muncul kebiasaan baru termasuk kehidupan ekonomi khususnya dalam perdagangan. Kegiatan masyarakat sebagian besar beralih secara online, mulai dari kota-kota besar sampai kota-kota kecil, ditunjang dengan kemajuan teknologi digital yang mendorong semakin pesatnya pertumbuhan e-commerce. Sebagai pasar e-commerce terbesar di Asia Tenggara, kontribusi Indonesia mencapai 50% dari transaksi di seluruh negara Asia Tenggara. Berkembangnya internet dan e-commerce di daerah membuat kontribusi sektor ini terus meningkat terhadap perekonomian Indonesia. Firma konsultan manajemen McKinsey & Company pada Agustus 2018 lalu merilis hasil riset mengenai status industri e-commerce Indonesia terkini, serta perkembangannya selama beberapa tahun ke depan. E-commerce sebagai proses jual beli barang fisik secara online, yang dibagi kembali menjadi dua kategori. Kategori pertama, e-tailing, merupakan jual beli formal melalui platform online yang didesain untuk memfasilitasi transaksi seperti Bukalapak dan Tokopedia. Kategori kedua, social commerce, yakni pemasaran barang melalui media sosial seperti Facebook atau Instagram, dengan pembayaran dan pengiriman dilaksanakan melalui platform lain. Menurut McKinsey, pasar e-commerce Indonesia diproyeksikan tumbuh sekitar 8 kali lipat pada tahun 2022. Pertumbuhan pesat e-commerce diperkirakan terjadi karena beberapa faktor utama, antara lain pasar yang berorientasi mobile,
Tingkat ketersediaan smartphone dengan harga relatif terjangkau. Warga Indonesia yang memiliki smartphone saat ini mencapai 40% dari total populasi atau sekitar 106 juta orang. Harga paket data seluler yang relatif murah dibanding negara Asia Tenggara lain, turut memudahkan konsumen berbelanja dengan perangkat mobile. Penggunaan platform online yang meningkatkan oleh konsumen turut membangun lingkungan yang baik bagi UMKM untuk merancang toko online, mengurus transaksi, dan memasarkan produk. Pemerintah telah meluncurkan berbagai program untuk menunjang ekonomi digital, seperti pembangunan jaringan Palaparing. Sejumlah faktor pendukung lain meliputi keterbukaan pemerintah terhadap investasi asing, peluncuran Perpres mengenai roadmap e-commerce pada 2017. Dengan kebijakan dan dukungan pemerintah, maka selayaknya disambut dengan baik oleh para pelaku bisnis. Dapat disimpulkan bahwa kebijakan tatanan kehidupan normal baru muncul sebagai kalkulasi rasional terhadap kondisi ekonomi nasional. Kita perlu pemahaman realitas bahwa kemungkinan besar COVID-19 tidak akan pernah hilang dari muka bumi, sehingga masyarakat harus menjajaki kemungkinan untuk berdampingan secara damai dalam berbagai aspek kehidupan sosial. Terlepas dari berbagai opsi kebijakan yang dilakukan pemerintah Indonesia, seperti halnya pemerintah di negara lain, belum bisa memprediksikan secara akurat kapan pandemi ini akan berakhir. Faktor-faktor yang melandasi lahirnya semangat kebangsaan atau nasionalisme bangsa Indonesia. Faktor internal, penderitaan yang dialami oleh bangsa Indonesia secara fisik, sosial, ekonomi, maupun aspek kehidupan lainnya yang dilakukan oleh penjajah Belanda. Lahirnya kaum-kaum intelektual atau terpelajar yang menyerap ide-ide dan paham-paham baru, dan menjadi pemimpin pergerakan. Adanya keinginan bersama demi mendapatkan kemerdekaan, serta terlepas dari penjajahan bangsa asing. Kenangan kejayaan masa lalu, seperti masa kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Adanya diskriminasi rasial. Faktor eksternal, timbulnya paham-paham baru seperti nasionalisme, liberalisme, demokrasi, dan sosialisme di Eropa dan Amerika yang masuk ke Indonesia. Kemenangan Jepang atas Rusia pada tahun 1905 yang menyadarkan dan membangkitkan bangsa-bangsa Asia untuk melawan bangsa Barat. Terjadinya Revolusi Prancis. Munculnya gerakan kebangkitan nasional di Asia seperti Turki Muda, Kongres Nasional India, dan Granisme. Dr. Sutomo, nama lengkapnya Dr. Sutomo atau Subroto. Tempat atau tanggal lahirnya di Ngepeh, Jawa Timur, 30 Juli 1888. Pendidikannya di Universitas Amsterdam dan Stovia atau Sekolah Kedokteran Jawa. Sejarah Dr. Sutomo. Dr. Sutomo menempuh pendidikan kedokteran di Stovia, Batavia. Bersama kawan-kawan dari Stovia, mendirikan organisasi Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Budi Utomo merupakan pelopor pergerakan nasional dan sikap organisasi yang selalu mengumandangkan semangat nasionalisme Indonesia. Oleh karena itu, lahirnya organisasi Budi Utomo diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Mendirikan Indonesian Study Club di Surabaya dan mengubah namanya menjadi Partai Bangsa Indonesia, serta mendirikan Parindra atau Partai Indonesia Raya bertujuan untuk mencapai Indonesia Merdeka. Ki Hajar Dewantara, nama lengkapnya Raden Maswardi Sojaningrat. Tempat dan tanggal lahirnya di Kadipaten Paku Alaman, Yogyakarta, 2 Mei 1889. Pendidikannya di School Thought Opleiding Van Indisarchen dan European Lager School. Sejarah Ki Hajar Dewantara, tokoh pribumi yang mula-mula menggunakan istilah Indonesia. Mendirikan Biro Pres dengan nama Indonesia Press Bureau pada waktu pembuangan di negeri Belanda. Mendirikan Indisi Partai 3 Juli 1912 yang merupakan organisasi politik pertama di Indonesia. Didirikan
bersama tokoh 3 serangkai lainnya, Dr. Cipto Mangunkusumo dan Daus Dekker. Tujuan organisasi ini mempersatukan seluruh bangsa dan mencapai Indonesia merdeka. Mendirikan perguruan nasional taman siswa yang memberikan kesempatan bagi para pribumi jelata untuk memperoleh hak pendidikan. Terkenal dengan semboyan yang dibuatnya. Menjadi Menteri Pengajar Indonesia pertama pada pemerintahan Presiden Soekarno atas jasa-jasanya yang sangat besar dalam bidang pendidikan, maka hari lahirnya tanggal 2 Mei ditetapkan sebagai Hari Pendidikan Nasional. Dr. Cipto Mangunkusumo memiliki nama lengkap Dr. Cipto Mangunkusumo. Tempat atau tanggal lahir: Jepara, Jawa Tengah, 4 Maret 1886. Pendidikan Stovia atau Sekolah Dokter Jawa. Sejarah Dr. Cipto Mangunkusumo. Salah satu tokoh 3 serangkai, tetapi Dr. Cipto tetap berjalan di jalur politik. Berbeda dengan Dr. Sutomo dan Ki Hajar Dewantara yang kemudian mengambil jalur pendidikan. Dr. Cipto Mangunkusumo adalah tokoh Indische Partij, suatu organisasi politik yang mencetuskan ide pemerintahan sendiri bukan oleh Belanda. Nama besar Dr. Cipto Mangunkusumo diabadikan sebagai nama Rumah Sakit Nasional atau RSCM. Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Host Cokroaminoto memiliki nama lengkap Raden Haji Omar Said Cokroaminoto. Tempat atau tanggal lahir: Ponorogo, Jawa Timur, 16 Agustus 1882. Pendidikan Osvia atau Sekolah Calon Abdi Negara Pemerintah Kolonial Hindia Belanda. Sejarah Host Cokroaminoto. Host Cokroaminoto merupakan salah satu pemimpin organisasi Sarekat Islam 1912. Dikenal dengan kebijakan-kebijakannya yang tegas namun bersahaja. Dia juga dikenal sebagai salah satu pahlawan nasional yang berbasis perdagangan, agama, dan politik nasionalis. Salah satu kontribusi sebagai pemersatu bangsa Indonesia dan yang sekarang menjadi identitas nasional adalah topi peci yang selalu dipakai dan menjadi identik Host Cokroaminoto. Ernest Does Dekker memiliki nama lengkap Ernest Does Dekker atau Danudirja Setiabudi. Tempat tanggal lahir: Pasuruan, Hindia Belanda, 8 Oktober 1879. Pendidikan dasar di Pasuruan, sekolah lanjutan pertama di HBS di Surabaya, lalu pindah ke Gymnasium Koning William III School, Universitas Zurich. Sejarah Ernest Does Dekker. Salah seorang peletak dasar nasionalisme Indonesia di awal abad ke-20. Wartawan, aktivis politik, serta penggagas nama Nusantara sebagai nama untuk Hindia Belanda yang merdeka. Salah satu tokoh dari 3 serangkai pejuang pergerakan kemerdekaan Indonesia. Selain Dr. Cipto Mangunkusumo dan Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara, Does Dekker berasal dari Belanda, tetapi dia berani menentang kebijakan yang dilakukan orang Belanda. Beliau adalah cucu Edward Does Dekker atau Multatuli, penulis buku terkenal berjudul Max Havelaar. Ernest memiliki sifat dan kemampuan yang sama dengan kakeknya, yaitu jiwa pejuang dan penulis. Melalui tulisan-tulisannya yang mengecam kebijakan Belanda yang sangat menyengsarakan rakyat Indonesia. Semangat dan komitmen dari tokoh-tokoh nasional yang dapat menjadi pedoman bagi kita untuk melanjutkan di masa pandemi adalah mengembangkan potensi diri atau kreativitas, berinovasi melalui perkembangan teknologi digital, sehingga kedepannya dapat ikut memajukan bangsa dan negara melalui karya-karya yang kita ciptakan. Berbela rasa tanpa memandang ras, agama, dan tingkat sosial, membantu atau memberikan rasa empati pada tetangga atau sekitar tempat tinggal yang kesusahan secara ekonomi akibat dampak pandemi, misalnya memberikan bantuan sembako, vitamin, dan membagikan masker wajah di jalan-jalan bagi yang belum memakai masker. Juga mengedukasi mereka perlunya memutus rantai COVID-19, salah satunya dengan memakai masker di tempat umum. Belajar tekun, berpikir positif, bertanggung jawab, dan kritis, yang akan membantu kita dalam pembelajaran PJJ dan kehidupan setelah pandemi ini berakhir.
Tiga hal yang kami ketahui tentang gelombang. Gerak yang terjadi secara bolak-balik di sekitar kesetimbangan. Syarat terjadinya getaran ialah benda mengalami kondisi diam apabila tidak menerima gaya gerak. Gelombang adalah getaran yang merambat selain radiasi elektromagnetik dan mungkin radiasi gravitasi yang bisa berjalan lewat ruang hampa udara. Gelombang juga terdapat pada medium. Gelombang dibedakan menjadi dua, gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Dua jenis gelombang berdasarkan medium rambatnya, yaitu gelombang elektromagnetik dan gelombang mekanik. Definisi bunyi adalah gelombang longitudinal sehingga mempunyai sifat-sifat dapat dipantulkan. Kegunaan gelombang bunyi adalah memperlancar komunikasi, menentukan jarak tempat, menyelidiki otak. Infrasonik, bunyi yang memiliki frekuensi lebih dari 20 Hz. Audiosonik, bunyi yang memiliki frekuensi 20 Hz sampai 20.000 Hz. Ultrasonik, bunyi yang memiliki frekuensi kurang dari 20.000 Hz. Definisi resonansi adalah peristiwa ikut bergetarnya suatu benda akibat getaran yang dihasilkan oleh sumber bunyi. Gitar, ketika sebuah senar dipetik, getarannya ditransmisikan dari bridge bergema di seluruh bagian atas gitar. Getaran juga ditransmisikan ke bagian samping dan belakang instrumen, bergema melalui udara di dalam badan gitar hingga akhirnya menghasilkan suara dari lubang suara. Biola. Biola adalah salah satu contoh alat musik gesek, yaitu alat musik yang menghasilkan bunyi dengan cara digesek. Pada biola, bunyi muncul akibat gesekan yang terjadi antar serat, yang kemudian dikombinasikan dengan perpaduan kunci nada seperti yang lazim ditentukan pada alat musik gitar. Saxophone. Alat musik ini tergolong alat musik tiup kayu karena suaranya dihasilkan dari mulut tiup yang dibuat dari kayu bukan logam. Bersama dengan alat musik tiup kayu lainnya, nada-nada yang dibuat oleh saxophone diatur dengan menutup lubang pada tabung saxophone. Ini adalah tabel tinggi badan dari kelompok keempat. Gracia dengan tinggi 159 cm, Papa Gracia 178 cm, Mama Gracia 157 cm, Jenny 155 cm, Papa Jenny 165 cm, Mama Jenny 158 cm, Koko Jenny 168 cm, Ivan 170 cm, Papa Ivan 170 cm, Mama Ivan 168 cm, Koko Ivan 185 cm, dan Koko Ivan 187 cm. Nilai rata-rata. Jadi kita itu harus tahu rumus nilai rata-rata, yaitu jumlah nilai dibagi banyak data. Dan jumlah nilainya itu berisi semua anggota keluarga Gracia, Jenny, dan Ivan. Jadi 159 ditambah 178 ditambah 157 ditambah 155 ditambah 165 ditambah 158 ditambah 168 ditambah 174 ditambah 170 ditambah 168 ditambah 185 dan ditambah 187 dan dibagi 12. 12-nya itu dari semua jumlah anggota keluarga kita semua. Dan jadinya sama dengan 2024 dibagi 12 sama dengan 168,7. Diperbulatkan jadi 169 cm. Median itu cari nilai tengah. Jadi kita itu urutkan dulu dari tinggi badan yang terkecil sampai terbesar. Jadi ini hasilnya nilai tengahnya itu 168 cm. Modus itu cari nilai atau data yang paling sering muncul. Jadi diurutkan dulu dari tinggi badan terendah sampai terbesar. Dan hasilnya itu 168 cm.
Jangkauan data. Jadi cara cari jangkauan data yaitu tinggi badan yang terbesar dikurangi tinggi badan yang terkecil, yaitu 187 dikurangi 155 cm, sama dengan 32 cm. Kuartil 1, 158 ditambah 159 sama dengan 317 dibagi 2, sama dengan 158,5. Kuartil 3, 174 ditambah 178 sama dengan 352 dibagi 2, sama dengan 176. Jangkauan interkuartil sama dengan kuartil 3 dikurang kuartil 1 sama dengan 176 dikurang 158,5 sama dengan 17,5. Nama alat musik ini adalah gamelan. Cara memainkannya adalah dengan cara dipukul, ditabuh, dipetik, digesek, serta ditiup. Sumber bunyinya adalah suara logam yang dihasilkan dengan menabuh. Terbuat dari timah dan tembaga, lalu memiliki bentuk biola atau pencon. Fungsi sebagai ensemble pengiring seni tari, upacara adat, dan pagelaran seni lain. Gamelan juga biasa dipakai sebagai alat musik yang biasa mengiringi berbagai macam pertunjukan wayang. Alat musik ini bernama angklung. Cara memainkan angklung yaitu pegang ujung tabung dasar angklung dengan tangan kanan dan getarkan dengan getaran ke kiri dan ke kanan. Dengan posisi angklung tetap tegak. Benturan badan pipa bambu. Terbuat dari bambu. Terbentuk dari 2 atau lebih batang bambu dalam berbagai ukuran sesuai dengan kebutuhan tinggi rendahnya nada, yang dibentuk menyerupai alat musik calung. Memiliki fungsi sebagai pengiring ritus bercocok tanam. Alat musik ini bernama calung. Cara memainkan calung yaitu memukul batang dari ruas-ruas yang tersusun menurut titi laras pentatonik. Berbunyi calung adalah batangan logam atau kayu yang dipukul. Calung terbuat dari bambu awi temen atau bambu hitam. Memiliki bentuk alat musik purwarupa jenis idiofon yang terbuat dari bambu. Awal mulanya calung dipentaskan untuk mengiringi upacara-upacara adat Sunda sebagai ritual perayaan masyarakat Jawa Barat. Namun dengan berkembangnya zaman, calung berubah fungsi menjadi alat musik yang menghibur dengan mengeluarkan harmoni yang indah. Yamko rambe yamko aronawa kombe. Yamko rambe yamko aronawa kombe. Termino kibe kubano ko bombe ko yomano bungo hawe hade. Termino kibe kubano ko bombe ko yomano bungo hawe hade. Honke 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 riro, honke jombe jombe riro. Honke 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 riro, honke jombe jombe riro. Yamko rambe yamko aronawa kombe. Yamko rambe yamko aronawa kombe. Temino kibe kubano ko bombe ko yumano bungo awe ade. Temino kibe kubano ko bombe ko yumano bungo awe ade. Honke 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 riro, honke jombe jombe riro. Honke 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 riro, honke jombe jombe riro. Dear teacher, thank you for being a motivating and fun teacher. I'm so grateful to be taught by you. Thank you for helping me to be a better person. Dear teacher, thank you for all of the little things you do to make learnings fun. We appreciate your unique teaching style and are you considerate and hard. Dear teachers, thank you for helping me to learn what I need to know, for all of your critics and support to make me a better person. Thank you for always being so nice, caring, and for all the things you gave me. I can't thank you enough.
I wish God bless you with health, patience, love, and joy in teaching me. Thank you. Love, Janice. Nilai karakter yang kami peroleh setelah mengerjakan proyek 6 secara berkelompok. Lebih menghargai pendapat anggota kelompok, lebih bisa mengungkapkan pendapat, belajar untuk lebih sabar, berbagi ilmu, lebih berempati jika ada teman yang kesulitan dalam tugas yang dikerjakan.